Hadirin yang saya hormati, mungkin beda penampilan dengan yang biasa tiap minggu pagi. Ini yang biasa adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Mulyadi, karena beliau kemarin minta ke saya minta digantikan. Jadi saya itu badal. Badal itu namanya ganti ya. Jadi kalau istilah botol itu ada tutupnya, hanya tutupnya jadi sedikit materinya, nggak banyak-banyak. Ya ini adalah saya niat sini adalah karena biasa dulu saya sering mengisi khutbah Jum'ah ya. Bahkan lu pernah ngisi dulu kegiatan Ramadan, taraweh. Nah sejak Covid saya nggak tahu tuh kondisinya, jadi belum pernah, baru kesini lagi. Jadi saya niat kesini adalah satu rohmi dengan masyarakat Masjid Al-Kausar. Pahala satu rohmi itu ada 3 Bapak. Pertama adalah orang yang senantiasa bersatu rohmi itu akan dipanjangkan usianya. Nah mudahan kita semua panjang usia dan sehat dan digunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Daripada panjang usia tapi sakit-sakitan, gimana percuma ya gitu. Itu ingin kita gitu kan. Yang kedua, yang satu rohmi itu adalah akan dimurahkan rezeki. Ya, dimudahkan dalam rezeki. Walaupun sekarang minyak goreng agak langka, ibu-ibu ya, bapak-bapak nggak mikir minyak goreng ya Pak ya. Saya kemarin ditanya ibu-ibu sekarang harus berubah mindsetnya. Jadi jangan selalu digoreng, dipais ya orang Sunda mah, dipepes. Kan lebih sehat ya Pak ya. Lebih sehat itu. Dipais minyak goreng gitu kan. Baik kalau yang batuk-batuk itu kalau gorengan tuh katanya harus dikurangi. Saya ketika sakit batuk-batuk ke dokter, Pak Holil dikurangi gorengan. Saya emang nggak makan yang goreng-goreng, yang bagus-bagus gitu kan. Ya, tapi hasilnya digorengan, dikurangi gitu kan. Nah ini mudah-mudahan, jadi orang yang senantiasa satu rohmi itu adalah akan dimurahkan rezeki, datangkan rezeki ya. Rezeki itu bukan hanya harta, rezeki itu adalah sehat, rezeki itu kan. Ilmu juga rezeki. Makanya saya di setiap pengaji di kampus di UIK Ibnu Khaldun, ketika kita mengadakan taklim itu dimulai dengan doa. Tadi lupa doanya ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Ya Allah, kami minta kepadamu ya ilmu yang bermanfaat. Karena ilmulah yang paling bermanfaat, yang paling berguna. Manfaat bagi dirinya maupun juga bagi orang lain. Yang kedua adalah rizqan halan thayyiba, meminta rezeki yang halal dan baik. Karena kalau kita minta rezeki yang besar, yang halal dan baik gitu kan. Bahkan ada nama dalam itu ada doa, ada mutayyiba yang membaikkan diri. Nah, baru yang ketiga adalah wa amalan sholihan mutaqabbala. Amal soleh yang diterima. Yang ketiga adalah dijauhkan bencana. Ya, jadi itu pahala satu rohmi. Jadi saya jam 4 lebih naik mobil waktu lancar sampai sini sebelum subuh. Jadi itu namanya rezeki juga, lancar kan gitu. Kalau macet, saya pulang dari sini kampus macet. Wah itu bisa 1 jam lebih, kadang 2 jam. Baik kalau Wakroto, kalau pagi Sabtu sore gitu kan, itu macetnya luar biasa. Ya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu baginda Rasul menyatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yasir rahimahu. Jadi siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah satu rahmi. Satu rahmi itu apakah kita dengan kawan, dengan teman ya. Itu satu rahmi.
Bahkan sebaik-baiknya muslim itu adalah mendatangi bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, tapi kalau kita kan susah ya Pak ya. Orang nggak mau silaturahmi, ya udah biarin aja gitu kan. Tapi kita itu Islam mengajar demikian. Nah, ini baru mukadimah nih saya, belum mukadimah. Jadi ini satu rohmi datang ke sini, mudah-mudahan sekali lagi ini adalah wasilahnya adalah tadi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan dijauhkan daripada bencana atau balai. Hadirin rahimakumullah, dalam mukadimah saya tadi ada baca surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan atau mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian istiqomah. Nah, istiqomah ini ada beberapa penafsiran. Ada yang katakan bahwa istiqomah itu adalah sibatul iman. Jadi mengukuhkan iman, tetapnya iman. Karena kita dalam Al-Quran, pesan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kalian meninggal, mati, kecuali dengan membawa Islam. Ini pesan Al-Quran. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi sibatul iman. Jadi tetap memperkuat iman. Nah, kadangkala iman ini adalah ada 3 klasifikasi. Ada kadala iman itu adalah ada kelompok orang yang kualitas imannya ada 3. Yang pertama adalah manusia atau makhluk yang yajidu wala yajidu wala yanqusu. Makhluk yang tidak berubah imannya. Itu malaikat. Malaikat dari sejak Allah ciptakan sampai mungkin sampai kiamat tetap dia konsisten. Tetap ya, tidak berubah imannya. Dia tugas mencabut nyawa manusia, ruh manusia, lagi Ajrail terus saja itu. Semua malaikat begitu, konsisten malaikat. Jadi namanya tetap imannya, tidak berubah, tidak bertambah. Yang kedua, yajidu walayan kusu, bertambah dan tidak berkurang. Ini imannya para anbiya wal mursalin. Para nabi itu kalau diuji oleh Allah, dia bertambah imannya. Ya, bertambah imannya. Ya, kita tahu bagaimana dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi itu adalah digambarkan bahwa beliau semakin tinggi imannya. Contoh misalnya kasus Nabi Ayub, ya, cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub itu seorang nabi yang diuji oleh Allah sakit. Sakitnya itu kalau sekarang bukan COVID ya, kalau sekarang ya. Sakitnya itu adalah orang Sunda mah budug, tahu budug. Ya. Jadi sampai busuk badannya. Menurut riwayat Nabi Ayub itu sampai itu ulat tuh jatuh dari tubuhnya, dari tangannya. Kemudian diambil oleh Nabi Ayub, masukkan lagi ke tubuhnya. Kasihan nanti dia, dari mana makannya katanya gitu. Itu Nabi Ayub ujiannya. Ya. Nabi Ayub itu ketika istrinya tuh beliau kan awalnya Nabi Ayub itu adalah orang kaya raya. Kaya, kemudian juga dia istrinya juga 3 malahan. Dalam sebagian riwayat ya. Karena sakit, pertama yang dihilangkan adalah hewan ternaknya pada mati. Hasil padinya pada rusak, tidak ada hasilnya. Anaknya pada meninggal. Begitu ujiannya. Bahkan itu sakit, dia baru sakit. Istrinya itu kalau yang kedua, ketiga ditinggalkan. Tapi istri yang tua, ini bertahan. Bertahan. Ya namanya Nabi, terus dia tetap bertahan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata istrinya, bilang mungkin abang ya kalau di kita ya, atau ayah. Kan ayah itu nabi, minta pada Allah agar disehatkan dari penyakit.
Apa jawab Nabi Ayub? Tanya Nabi Ayub, berapa saya sakit? Berapa lama saya sudah sakit? Kata istrinya sudah 8 tahun. 8 tahun. Kata Nabi Ayub, malu saya pada Allah. Saya sehat berapa puluh tahun, tidak pernah mengeluh. Sekarang sakit baru 8 tahun udah mengeluh katanya. Malu katanya gitu. Oh, kita kan beda ya. Terus sakit sehari aja kayaknya, aduh udah lama. Udah. Kita kayaknya tadi imannya nanti ya, kita yang ketiga. Nabi Ayub itu maka karena didorong oleh istrinya, akhirnya berdoa pada Allah. Maka Allah dengan wahyunya adalah ada katakan kaki atau tangan, injakan kaki ke bumi, nanti ada keluar air. Maka minumlah dan mandilah. Akhirnya sehat kembali. Itu para nabi. Banyak saya kira para nabi semua. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad banyak ujiannya. Banyak ujiannya. Tapi semakin tinggi imannya, semakin nambah imannya. Nah kalau kita, ini namanya yajidu wa yankusu. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Kalau kita bertambah, semangat tuh. Melakukan ibadah, amal baik gitu kan. Tapi ketika berkurang, banyak gangguan. Mau ngaji, malas subuh pagi-pagi kan. Kenapa? Karena imannya berkurang. Iman berkurang, yang ada imin. Nah itu imin gangguan ya. Gangguan. Nah ini kita adalah, kondisi iman kita adalah yajidu wa yankusu. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ada juga katakan istiqomah itu adalah adaul faraid, yaitu menunaikan kewajiban. Nah ini sebagian dalam penafsiran bahwa istiqomah adalah selalu menunaikan kewajiban. Ada juga yang katakan bahwa istiqomah adalah dawamul ilmi wal amali. Membiasakan mencari ilmu dan mengamalkannya. Ini mungkin yang sering disampaikan ya oleh para pembicara. Jadi dawamul ilmi wal amali, membiasakan mencari ilmu dan diamalkan. Bapak sekarang cari ilmu langsung diamalkan. Ya. Tapi ketika belajar tentang masalah penafsiran Anisa tentang poligami, nggak usah langsung diamalkan, Pak. Tahan dulu itu mah ya. Persis kondisinya gitu. Nah ini tentang penafsiran istiqomah. Summastaqamu, kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka akan turun malaikat ya kepada yang istiqomah itu. Alla tahopu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan sedih. Ya, kalau namanya orang istiqomah ketika ada ujian tidak takut, tidak sedih. Tenang aja gitu kan. Wa ubassiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ada malaikat memberi kabar gembira kepada orang istiqomah itulah surga sebagai janji Allah. Nah ini kaitan dengan istiqomah. Dan walaupun istiqomah ini ada konotasi yang kurang baik ya. Ini saya dengar ceramah Jujun dari Bandung, istiqomah itu beda penjabarannya. Ada yang hafal nggak Bapak? Istiqomah apa? Istiqomah ikatan suami, takut istri kalau di rumah katanya. itu saya kira kurang pas ya. Hanya pemanjangan aja. Itu bahasa kira-kira ya. Ya. Kenapa Bapak istrinya satu istiqomah Pak katanya. Kenapa takut istri gitu kan? Ya nggak boleh takut istri, takut pada Allah gitu kan. Ya makanya orang Sunda nanti saya mah kenapa istiqomah istri satu ya tumaninah. Apa tumaninah Bapak? Ya itu bahasa Sunda itu mah ya. Tumpak ngeunah katanya gitu. Ya, ini saya kira istiqomah itu adalah tadi katakan adalah daumi wal amali. Nah, jadi orang yang istiqomah jelas dia tidak akan merasa takut dan sedih ketika menghadapi suatu persoalan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa janji Allah itu adalah akan diberikan surga.
Nah, paradigma surga itu dapat kita rasakan, bisa rasakan kita di dunia. Ya, bapak-bapak, kalau bapak dengan jujur pada istri, apakah takut nggak Pak? Enggak, takut. Siapapun berbuat jujur, berbuat baik tidak takut dimanapun. Tapi kalau berbuat salah, selalu ketakutan. Ya, orang berbuat salah dimanapun, apakah di pekerjaan, apakah di rumah, takut selalu, takut ketahuan gitu kan. Tapi semua orang berbuat kesalahan itu pasti akan ketahuan. Ya, dulu saya cerita ini di Bandung itu ada seorang bapak poligami, tidak ketahuan Pak. Pintar juga ya. Sini ada yang poligami enggak? Kayaknya diam-diam saja kayaknya. Ya. Ya. Ya, itu tidak ketahuan, tapi Allah mengatur bahwa akan ketahuan berbuat apapun. Ternyata itu anaknya sama anaknya bertemu. Awalnya anak dari yang muda itu perempuan, dari yang tua laki-laki. Ya. Kemudian ya namanya orang anak muda lah, pertemuan, oh ada feeling, meeting, feeling understanding gitu kan. Ya. Kemudian ditanya ngobrol-ngobrol, laki-laki juga begitu kan, berani ke rumahnya, main ke rumahnya. Pas ke rumahnya itu ada foto. Kata, itu foto siapa? Kata lakinya itu. Kata istrinya itu foto bapak saya katanya. Dilihat aja gitu. Kok sama amat ya gitu ya, gitu apanya. Apa kebetulan mirip sekali ini. Ya, sekali, dua kali, wah, penasaran si laki-laki itu ditungguin karena apanya kerja pulangnya malam kadang-kadang. Mungkin kayaknya gilir itu. Ya, malam datang, ditungguin. Hari apa datangnya? Datang. Betul. Pas datang tuh bapaknya sama gitu kan. Ya, apa bapaknya sama. Ya, akhirnya ketahuan juga ya itu. Nah, ini namanya berbuat salah itu pasti akan ketahuan. Berbuat betul apa baik itu juga akan ketahuan. Nah ini, jadi bagi yang istiqomah adalah dia tidak akan merasa takut dan juga sedih. Ya. Kenapa? Karena janji Allah. Jadi paradigma surga itu sekali lagi berbuat baik itu tenang. Tapi kalau paradigma neraka berbuat salah itu adalah tidak tenang. Tidak tenang orang. Nggak ada. Kecuali kalau orang berkorupsi, kok ketika dia korupsi mukanya tenang-tenang saja. Ah itu mah wajah yang tidak tanggung jawab itu. Tapi hatinya dia tetap mengakui. Hati kita nggak mau pasti ngakui. Nah, kemudian istiqomah ini ada klasifikasinya. Apa istiqomah itu adalah pertama at-ta'atu fi muqabalatil amri. Jadi istiqomah itu adalah katakan bahwa mentaati ketika menerima perintah. Ya, ketika ada perintah langsung melaksanakan. Nah, ini kita bentar lagi mau puasa Ramadan ya, Pak ya. Berapa lama lagi, Pak? Udah dihitung belum? Ya. Ya, karena kita nggak tahu kira-kira ini hampir sekitar ini kalau Jumat tanggal 1 sekarang hari Ahad ya. Berarti tanggal 12 ya. Tanggal 17 ya. 17. Berarti tinggal 13 hari lagi. Jadi kalau mau Ramadan dihitung-hitung ya Pak ya. Tapi kalau ketika baik kalau lagi puasa Ramadan, ketahuan tiap hari udah berapa hari puasa itu. Ya. Nah, ini kita ketika mau Ramadan ya. Ketika kita ada perintah mau Ramadan itu dalam Al-Qur'an jelas. Dalam Al-Baqarah ayat 184 ya. Itu ada aman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau menyaksikan adanya bulan Ramadan maka berpuasalah. Wajib berpuasa itu. Awalnya kutiba alaikumus siyam. Nah, ini ketika kita mau puasa Ramadan kewajiban. Makanya di situ kata Nabi, kalau orang mau datangnya bulan Ramadan bahagia, senang. Man paroha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa yang berbahagia ketika mau masuknya bulan Ramadan, maka diharamkan dari api neraka. Ini kira-kira Bapak Ibu bahagia nggak mau datang Ramadan? Bahagia ya, tapi beda hati kecilnya agak bingung juga. Gitu. Ya.
Apalagi kalau saya kan anaknya masih pada ya banyak permintaan-permintaan ya Pak ya. Ini mau lebaran kadang-kadang gitu. Tapi ya kita nggak usah sedih gitu kan. Nanti ada rezekinya. Nah ini. Jadi ketika Ramadan kita datangnya bahagia. Ketika datang Ramadan menunaikan dengan sebenar-benarnya. Dengan sebaik-baiknya. Karena oleh itu ada doa. Doa yang sering dibaca oleh, itu Nabi memberikan contoh. Allahumma barik lana fi rojaba wa sabana wa baligna Ramadana. Nabi itu sudah mengantisipasi dari bulan Rajab untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya Allah, berkanlah kami pada bulan Rajab. Berkah itu artinya tadi sehat, ada rezekinya gitu kan. Dan bulan Sya'ban. Dan sampai kami ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena mengharap Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan, penuh magfirah, penghapusan dosa. Makanya dikatakan Ramadan, pembakaran Ramadan itu. Nah ini yang pertama, atau fi muqabalatil amri. Dan tiasa mentaati ketika menerima perintah. Perintah dari Allah. Ketika azan berkumandang, sudah kita untuk menyiapkan. Langsung ambil air wudhu, kemudian pergi. Laki-laki ke masjid. Ya, perempuan dengan sholat. Ketika ada perintah, langsung melaksanakannya, menunaikannya. Ini istiqomah. Ya, apapun kaitan dengan perintah itu. Baik sholat, apalagi kalau subuh ya. Ajannya kan, as-sholatu khairum minan naum. Gitu kan. Kalau di Indonesia suka panjang, kalau di Mekah itu sebentar. As-sholatu khairum minan naum. Tidurnya sebentar. Kalau di Indonesia panjang ya. As-sholatu khairum minan naum gitu kan. Jadi tidurnya tidur lagi akhirnya gitu kan ya. Ya, bapak-bapak kalau pergi haji kan pada rajin tuh pergi masjid. Tapi kalau di kampungnya Pak Haji kadang-kadang malas ke masjidnya ya gitu. Kecuali kalau zaman sini alhamdulillah pada rajin. Kecuali yang tidak ya gitu. Ya. Ini apalagi bapak-bapak itu kalau mau pulang haji itu kan datang dari Jakarta itu sudah pakai gamis. Kalau di kampung ya, nggak tahu kalau di sini ya, itu pakaiannya yang rapi. Padahal haji itu harusnya ada haji ketika jadi haji dia harus ada haji mabrur, lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelum haji ke masjidnya hanya maghrib, isya, subuh, kalau setelah jadi haji tiap waktu ketika di rumah ataupun dimanapun. Ya, nah, ini yang pertama. Atau bi muqabatil amri. Jadi mentaati, menuruti ketika menerima perintah. Perintah apapun. Suruh zakat, langsung kita keluarkan zakatnya. Yang dihitung Pak, kalau 1.025.000 zakatnya, masih kecil kan? Kalau udah 1 miliar berapa zakatnya? 2,5%. 25 juta. Kalau orang mikir, kikir, kumet, merege hese gitu kan, cakunya rata, wah lumayan 25 juta. Bisa dapat beli motor kan gitu. Kalau zakatkan. Tapi kalau karena perintah, kita tunaikan. Ketika kita punya uang, udah nisab zakat, keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah. Ya, sama kayak suami wajib berikan nafkah pada istri, harus menunaikan. Ya. Kecuali kalau istrinya baik, kata istri, udah Pak, nggak usah kerja apa di rumah aja. Mama yang kerja, itu alhamdulillah nanya rezeki. Ya. Nah, yang kedua adalah wattaqwa fi muqabalatin nahyi. Nah, ini takwa ketika menerima larangan. Larangan dari Allah. Dalam banyak kan kita lihat dalam Al-Qur'an misalnya tentang makanan ya. Itu Al-Maidah ayat 2. Ya. Itu ada hurrimat alaikumul maitah waddam walamul hinjir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. 3 dalam Al-Quran. Dan dijawab oleh As-Sunnah. Kata Nabi, yang haram itu pertama adalah binatang yang makan kotoran. Apa binatang makan kotoran? Kalau di Timur Tengah adalah keledai. Kedelai Pak. Keledai. Jangan salah nanti. Kalau kedelai mah kacang itu.
Ya, keledai itu makan kotoran orang katanya, saya juga nggak tahu, belum. Saya pergi haji ke sana nggak tahu mana itu himar, keledai. Itu makan kotoran orang, katanya itu haram Nabi. Yang ketiga adalah apa yang kedua adalah binatang yang bertaring. Yang bertaring. Kucing, harimau, badak, tikus, ya. Yang bertaring, tupai, semua itu boleh, nggak haram itu. Itu kata Nabi, haram memakan binatang yang bertaring. Ya, ya kelawar mungkin ya. Apalagi bukannya yang bertaring aja. Kuku yang bisa memakan menembus yang kuat, ya. Kayak kucing itu kan tulang makan kucing kan gitu. Nah, ini yang bertaring diharamkan oleh Rasul gitu kan. Ini binatang. Kemudian burung yang beku tajam, burung elang. Itu diharamkan oleh Rasul. Diharamkan. Di Al-Quran, bangkai, darah, dan daging babi. Ada bangkai yang halal, pakai ikan dan belalang. Ya, darah nggak boleh, haram. Darah mengalir. Ada darah yang tidak yang halal, darah yang tidak mengalir. Apa? Hati dan limpa. Kalau motong kambing, motong sapi, ada hati limpa, boleh dimakan. Kenapa? Itu bukan darah yang mengalir. Kalau darah yang mengalir yang dibekukan, ya haram gitu kan. Nah, ini kata dengan Nabi yang katakan nanti ada penjelasan. Nah, termasuk juga hasil ijma ulama memakan binatang yang hidup dua alam. Ular, kodok gitu kan. Gimana sekarang kalau terjadi orang yang dagang? Sekarang dulu katanya bakso itu yang bagus adalah pakai tikus katanya. Tikus putih, Allahu a'lam. Tapi kita kalau tahu jangan, haram itu. Nah, sekarang juga obat-obatan pakai lemak babi ya. Ya haram. Termasuk juga obat-obat pakai menggunakan alat yang haram itu boleh, haram. Kecuali darurat, ya, darurat. Misalnya darurat itu tidak ada alternatif lain, hanya itu boleh itu. Ya, tapi cari dulu yang halal. Ya, ini kaitan dengan penjelasan dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma ulama. Nah, ini kita dilarang takwa ketika menerima larangan. Ya. Sekarang misalnya dalam Islam kalau kita tidak boleh jinah, wala taqrabu jinah, tidak boleh jinah. Nah, maka kata Nabi itu ada namanya khalwat, berdua-duaan. Laki dengan perempuan yang belum menikah. Kalau bapak-bapak boleh dengan istri. Berkamar dua, nggak aman kan gitu kan. Tapi kalau yang belum nikah, haram itu hukumnya. Khalwat, ya, berdua-duaan. Sekarang kan motor pakai motor ya Pak ya, itu di belakangnya agak tinggi ya Pak ya. Ya enak kakaknya. Kalau enak muda, saya nggak bisa motor jadi nggak tahu merasakannya gitu. Jadi kalau ibu-ibu perempuan naik motor kan nanti pada yang pegangnya gitu. Nah, itu jadi penyakit juga akhirnya. Sekarang apalagi ojek ya, sekarang itu harus dilihat dulu, hati-hati. Jadi ojek itu ongkos jegang gitu. Nah, itu kaitan dengan kita takut ya ketika menerima larangan dari Allah. Selalu ketika ada larangan dari Allah, kita tidak berusaha untuk menghilangkannya, mencegahnya. Nah, yang ketiga adalah wasyukru fi muqabalatin nahyi, nikmati, maaf. Wasyukru fi muqabalatin nikmati. Syukur ketika menerima nikmat dari Allah. Nah, ini itu namanya istiqomah. Ketika kita menerima nikmat, kita senantiasa bersyukur. Ini kita lihat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Mungkin sudah pada hafal semua ya ayatnya. Ada yang hafal apa ayatnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Salah satu isi dalam Al-Quran adalah janji dan ancaman. Janji Allah adalah tadi, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan kami tambah nikmat. Syukur itu. Ucapan terima kasih ketika dengan alhamdulillah. Makanya kata Abu Lis, seseorang akan mendapat kebahagiaan, ketenangan
itu setiap harinya, perilakunya harus senantiasa mengucapkan. Pertama adalah ketika melakukan suatu perbuatan, hendaklah mengucap dengan baca basmalah. Mau bapak aja baca basmalah. Bukan hanya makan dan minum. Semua apa yang kita perbuat adalah dengan membacakan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika selesai pekerjaan atau selesai perbuatan, mengucapkan alhamdulillah. Ini ya, udah makan alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah. Udah ngaji juga alhamdulillah. Kapan dia selesainya ngaji ya? Jangan lama juga ya. Ya, ini semua jadi bersyukur ketika menerima nikmat dari Allah. Apa tanda nikmat itu? Syukur dari Allah. Ketika kita mendapat harta, maka kita syukur pada Allah. Berarti kita menginfakkan sebagian harta kita. Apakah infak wajib zakatnya? Apakah juga infak sunat? Ya, kalau kita dapat uang 10 juta, nah alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kita syukur pada Allah. Tunaikan kewajiban zakatnya berapa persen. Oh, ini infaknya berapa, gitu kan. Ini saya cerita ini ketika ini ada cerita keluarga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, kenal nggak Bapak Ali bin Thalib? Saya juga nggak kenal, hanya kenal namanya aja gitu kan. Ali bin Abi Thalib itu istrinya adalah Siti Fatimah, mantunya Rasulullah SAW. Ini diuji, ya. Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah itu menurut riwayat beliau tidak makan sudah 3 hari dengan keluarganya. Nggak ada makan. Nabi kan selalu mengencangkan ikat pinggangnya. Kenapa? Karena nggak ada yang dimakan, bukan menahan makan, tapi nggak ada emang. Ya, ini keluarga Ali itu 3 hari tidak makan. Nah, bilang Fatimah pada Ali, Bapak, ya kita orang tua kuat lah nggak makan 3 hari. Ini kasihan nih anak kita nih Hasan Hussein. Takut bagaimana pikirannya. Kata Ali, gimana ya? Kita apa ya harus usahakan, gitu kan? Ya maklum namanya juga kondisi waktu itu kan ya mungkin keluarga Rasul tidak ada yang kaya raya gitu kan. Padahal Rasul itu sebetulnya kaya. Kan dari ghanim aja banyak Rasul itu. Tapi selalu digunakan buat kepentingan yang lain. Nah waktu itu kata Siti Fatimah, Bapak, kita kalau nggak mau 3 hari, kasihan anak kita takut imannya terganggu. Oh iya apa ya yang usahakan? Kata Fatimah, saya punya, ya mungkin kalau kita mah kain ya, kain baju yang bagus itu kan. Jual aja untuk kepentingan makan kita bersama. Ini Siti Fatimah. Kira-kira ibu-ibu di sini sama ibu-ibu ada nggak ya? Ketika di rumah tangga uangnya udah nggak ada, kata ibunya, ini ada emas saya jual buat makan bersama. Ada yang gitu nggak? Ada pasti. Hanya adanya sedikit ya gitu. Ya. Kata Ali, oh lah, bolehlah kalau Anda izinkan saya akan jual. Ini dalam pemahaman, jadi kalau harta istri kalau diberikan oleh pada suami, boleh guna oleh suami gitu. Nah kata Ali, boleh, saya jual, bawa ke pasar. Karena Ali ini kan berdoa pada Allah, ya Allah yang rezeki yang halal, yang baik gitu kan, selalu berdoa. Kita di pasar dijual kain itu. Harganya waktu itu adalah 10 dinar. 10 dinar atau mungkin 10 real lah, dinar ya dulu ya, dinar gitu kan, 10 dinar. Dijual. Pas mau pulang, ada seorang kakek yang tua, nangis. Dia kan orangnya peduli sosial, Ali itu. Kasihan sama orang lain. Deketin sama dia. Kek, kenapa kakek sakit, nangis-nangis? Aduh, saya ini udah seminggu nggak makan. Keluarga saya udah kelaparan, gimana katanya. Ya, Ali ini karena orangnya iba, peduli gitu kan. Dikasihkanlah uang tersebut kepada seorang kakek, 10 dinar. Dia kasih. Ya namanya dikasih kan mendoakannya macam-macam ya Pak ya. Kalau kita ngasih uang kepada yang minta-minta, doanya mudah-mudahan panjang umur, banyak rezekinya, walaupun hanya Rp1.000 kan gitu. Nah, pulanglah. Ali ketika dikasihkan uang pada kakek, bingung dia pulang. Wah, ini kalau pulang saya suruh jual kain sama istri, nanti
Bagaimana nanti istri saya? Bagaimana nih? Nah, dia ikhtiar. Nah, inilah ikhtiar dalam Islam. Saya mau bisnis mau usaha apa, jualin apa, apa harta orang saya bantuin jualin lah gitu kan. Nah, Ali jalan-jalan di pasar ini jalan-jalan. Tiba-tiba ada yang bawa unta. Unta lagi jual mau bawa unta. Kata Ali, "Pak, ini untanya mau dijual enggak?" "Mau." "Boleh enggak sama saya jualin?" Kata yang unta, "Boleh, boleh, jualin." Karena dia capek juga nunggu kan gitu kan. Ya, kata Ali, "Saya jualin ya." "Boleh." Nah, Ali bawa unta tersebut udah pada Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki gitu kan. Ada datang tuh orang, "Pak, Ali, untanya mau dijual enggak?" Mau dijual." "Berapa untanya? Harganya?" Waktu itu kata Ali, jujur orangnya. Dari yang punyanya ini adalah 100 dinar. Kalau Bapak mau beli silahkan lebihin aja. Itu kan. Wah, ini karena orang seneng, untanya bagus gitu kan, penjualnya ramah, benar, jujur gitu kan. Udah saya bayar unta ini 200 dinar. Luar biasa ya bayar. Kata Ali, silahkan kalau mau silahkan beli. Bayarlah 200 dinar. Nah, bawa uang itu 200 dinar oleh Ali. Disampaikan kepada yang punya unta. Kalau kita beda kan. Ini uangnya 1 dinar, nggak dibicarakan. Kalau kita ini alinya jujur. "Pak, unta ini lakunya 200 dinar. Ini uangnya." Dikasihkan. Nah, orang yang jual unta pun orang jujur juga kayaknya gitu. "Enggak, ini kan untuk milik dia. Sudah, saya mah hanya cukup 100 dinar." Bapak kayaknya kalau begitu bagus juga ya. Kalau kita enggak ya. "Wah, ini untung banyak juga nih. Udah bagi dua untungnya," gitu kan. Gitu. Nah, ini akhirnya Ali pulang ke rumah membawa uang 100 dinar. Ketika datang ke rumah, ke Fatimah, "Assalamualaikum." Sampai senyum-senyum, "Waalaikumsalam." "Ada apa, Pak? Kok senyum-senyum?" katanya. "Alhamdulillah, saya dapat rezeki dari Allah." Dikasihkan uang 100 dinar. Coba kalau istri Bapak dikasih uang besar, kira-kira mikir apa, Pak? Bikin program ya, Pak ya? Beli apa gitu kan. "Ini enggak Fatimah, Pak. Yang benar ini. Kok uangnya banyak amat?" katanya. "Kok banyak amat? Kan jual kain paling Ceritalah Ali. Fatimah, saya sudah menjual kain yang dari Anda itu 10 dinar. Kemudian ketika mau pulang ada seorang kakek yang nangis. Dia udah nggak makan seminggu. Saya kasihkan uang itu 10 dinar kepada kakek. Kemudian saya usaha. Inilah dapat hasilnya. Jualin onta orang 100 dinar." Kata si Fatimah, "Oh kalau begitu kita musyawarahkan pada Rasul. Jangan langsung dimakan," katanya. Ngomong ke Rasul. Pergilah Fatimah dengan Ali kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang Rasul, ada wahyu kan dari Allah. Kata Rasul, "Ada apa nih?" Misalnya kita kan bahasanya. "Ini saya mau membicarakan tentang," kata Fatimah. "Ya Rasulullah, suami saya ini begini-begini." Rasul senyum. Kata Rasul kepada Ali, "Ali tahu enggak siapa yang jual unta itu?" "Enggak tahu itu manusia biasa." "Siapa yang beli unta itu?" "Enggak tahu." Allah wa Rasul yang a'lam, yang mengetahui." Kata Rasul, "Itu Allah menyuruh kepada malaikat Ridwan untuk mengeluarkan unta. Yang Malik ya. Malik untuk menjual malaikat Malik untuk menjual unta. Maka Ridwan turun untuk membeli unta. Jadi malaikat yang merupai manusia. Makanya dalam Al-Quran, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang berbuat kebaikan maka dibalas 10 kali kebaikan. Tapi nanti ketika ngasih uang pada orang lain, ada yang ngasih. "Kamu siapa nih? Malaikat bukan?" Jangan begitu ya. Bahaya itu ya. Ini berbuat kebaikan. Jadi wasyukru fi muqabatin ni'mati.
syukur ketika menerima nikmat dari Allah. Ya, kita sehat dengan ucap alhamdulillah. Makanya ketika habis tidur, doa kan? Apa doanya, Pak? Alhamdulillahillazi ahyana. Nah, ini kan doa. Alhamdulillah hidup lagi, gitu kan bahasa kita ya. Ya. Yang keempat, ini udah jam 6, sampai jam berapa? Kelamaan nggak? Ya. Kalau lama ngaji kan nggak enak, yang dengar, yang ngomong enak aja gitu kan gitu. Ya. Jadi, satu lagi lah Pak ya. Jadi yang keempat adalah wasobru bi muqallati jinnati. Sabar ketika menerima ujian. Ya, ketika diuji kita sabar. Ya. Jadi kita ketika sakit ya sabar, tapi kita berusaha ikhtiar. Ya, sekarang misalnya lagi Covid kan ini pakai masker, ikhtiar ya, ikhtiar. Makanya di Indonesia ini ada 3 mazhab Pak ya. Ya, kalau orang dalam mazhab Hanafi itu tidak terbuka, terlihat mukanya kalau perempuan itu. Terlihat semua mukanya. Tapi kalau mazhab Hanafi harus pakai cadar. Nah, di Indonesia mazhab Jokowi pakai cadar, pakai masker. Ini mazhab Jokowi. Ya. Ini kayak mazhab Jokowi ya. Ya enggak apa-apa, ini ikhtiar saja. Ya, ikhtiar. Jadi sabar ketika menerima ujian dari Allah. Ya, para nabi itu sabar. Nah, kemudian bagaimana untuk sempurnanya istiqomah dalam mentaati menerima perintah, istiqomah ketika takwa ketika menerima larangan, istiqomah ketika bersyukur menerima nikmat, istiqomah ketika sabar menerima ujian, maka sempurnanya taat menerima perintah yaitu dengan ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas. Ikhlas itu puncak dalam setiap perbuatan. Makanya niat itu dalam setiap ibadah wajib ada niat itu. Niat itu adalah niat lillahi ta'ala. Makanya baginda Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah mukhlishan lahul jannah. Siapa yang dapat mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan ikhlas masuk surga. Ada yang katakan ketika orang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Maka para sahabat bertanya, wa ma ikhlasuha ya Rasulullah? Bagaimana cara ikhlas agar saya mengucapkan lafaz la ilaha dengan ikhlas? Kata Nabi, tahtijuhu an muharimillahi ta'ala. Dan Nabi, jauhilah, hendaklah Anda menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, jadi ketika kita taat menerima perintah, kita hendaklah melaksanakan itu dengan ikhlas. Bukan ingin dipuji oleh orang lain. Ya, datang subuh, salat majid, datang, Pak, Bapak rajin amat. Oh, saya mah bangunnya jam 3, padahal baru dia datang. Ya, kalau dipuji oleh orang lain, selalu ingin dipuji. Nggak boleh itu. Yang mahal pujian itu kan. Nah, ini kalau ada pujian berarti niatnya bukan karena Allah. Semua kita berbuat adalah harus ikhlas karena Allah. Sampai jadi pejabat dari sebab pun kalau ikhlas insya Allah akan jadi nilai ibadah. Ya, ikhlas. Yang kedua adalah untuk sempurnanya takwa ketika menerima larangan itu dengan taubat. Ketika kita terpleset membuat lakukan yang salah, nantiasa bertaubat. Ciri orang yang takwa itu dalam Ali Imran ya, ayat 135-an lah. Itu ada walladzina ija fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li junubihim. Ya. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan ya, salah buat dosa, maka minta ampun pada Allah. Fastaghfiru junubihim. Artinya bertaubat, taubatan nasuha. Ya namanya orang pasti banyak salahnya. Jadi imannya yajidu wa yanqusu. Ketika berkurang, itu kadang-kadang melakukan hal yang salah. Nah, maka situlah kita bertaubat, memperbaiki diri. Makanya Nabi mencontohkan
dalam sehari semalam baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, ini Nabi itu sehari semalam tidak kurang 70 kali. Ada riwayat 100 kali. Bapak berapa kali baca istighfar sehari semalam? Ya paling 3 kali ya. Kalau imam juga memimpin, kadang-kadang tidak gitu kan, istighfar. Astagfirullahaladzim. Atau tambah boleh lah, mau yang pendek, yang panjang silahkan. Yang ketiga, sempurnanya syukur ketika menerima nikmat adalah bimatil izzi. Ya. Jadi kita ketika syukur menerima nikmat, kenapa? Karena mengetahui adanya kelemahan. Ya. Ya, kita sebagai manusia pasti punya kelemahan. Jadi kita harus memahami bahwa inilah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Bersyukur pada Allah. Ya, syukur tadi adalah ketika apapun yang kita terima bersyukur pada Allah. Jadi la ajidannakum, pasti kami akan tambah nikmat. Yang terakhir adalah sabar ketika menerima ujian. Kenapa? Itu al-inqita. Karena ujian itu ada ujungnya, ada putusnya. Yang Bapak sakit terusan, ada ujungnya. Sembuh, kalau nggak sembuh meninggal. Ya, betul kan? Kalau yang sakit itu udah sakit meninggal, berarti tidak sehat dia. Udah hilang penyakitnya kan? Kakak saya ketika meninggal, kata istrinya, mungkin sekarang abah katanya udah sehat. Udah hilang penyakitnya karena udah meninggal katanya gitu. Ya. Ya itu aja ujungnya semua. Ya. Nah, inilah kita dengan istiqomah. Jadi sekali lagi bahwa istiqomah itu adalah dawamul ilmi wal amali. Jadi membiasakan, melanggengkan, mencari ilmu dan diamalkan. Jadi kita dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu diamalkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam Al-Quran jelas. Misalnya dalam At-Tin ya, yang jelas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini amal saleh. Ya. Jadi kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nanti kami kembalikan ke tempat yang sangat hina. Manusia kan hina di neraka itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak henti-hentinya. Ini amal soleh. Bahkan dalam al-asr ya. Innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini dasar ketika berbuat amal soleh itu harus iman. Makanya kita ada iman, ilmu, dan amal. Ya, iman adalah merupakan dasar pondasi, ilmu ditopang. Ya, ketika beramal tanpa ilmu tidak akan diterima. Itulah kaitan dengan sekali lagi bahwa istiqomah adalah dawamul ilmi wal amali. Membiasakan, melanggengkan, mencari ilmu kemudian diamalkan. Insya Allah akan timbul karomah. Apa karomah itu? Kemuliaan. Orang mulia bukan lihat dari segi jabatannya. Tapi karena amal dari ilmunya. Orang mulia. Sama juga ada orang sekarang ziarah tuh ke tempat yang gunung ya. Para wali di gunung itu didatangi. Kenapa? Karena amalnya. Amal ketika mereka hidup. Rasul karena amalnya. Karena amaliahnya. Karena perbuatannya. Maka jelas manusia akan mulia karena perbuatannya, amalnya. Hadirin rahimakumullah, itu saja dari saya sebagai pengganti Pak Kiai Mulyadi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi Bapak semua. Sekali lagi mudah-mudahan kita berdoa pada Allah. Kita berikan oleh Allah adalah senantiasa istiqomah dalam hal kebaikan. Istiqomah ketika menerima perintah dari Allah. Istiqomah ketika kita takut menerima larangan dari Allah. Istiqomah kita ketika bersyukur menerima nikmat dari Allah. Dan kita juga istiqomah sabar ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita dapat ilmu yang bermanfaat dan kita menjadi orang yang senantiasa mendapat
taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mampu dapat melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya, kita termasuk orang-orang yang mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelompok orang-orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.